Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis kelima, yang mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaihi. Hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebutkan dalam bab tahrim uquq wa qati'atir rahim, haramnya durhaka dan memutus tali silaturahmi. Dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama alaikum uquqal ummahat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada ibu. Allah haramkan durhaka kepada para ibu. Wa man'an wahat, dan pelit dan tamak, wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa kariha lakum, dan Allah Subhanahu wa taala membenci qila wa qal, wa kathratas su'al, banyak bertanya, banyak meminta, wa idha'atal mal, membuang-buang harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Apakah ini berarti bahwasanya durhaka kepada bapak bukan sebuah dosa? Dosa bukan durhaka kepada seorang ayah, sama dosa. Akan tetapi Syekh Mubarak Al-Faisal mengatakan bahwasannya kenapa di sini Nabi menyebutkan dengan lafaz uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Beliau katakan iqtasara fil hadis ala uquqil ummahat ma tahrim uquqil aba aidan lianna al-istighfafa bihinna aktsara li dha'fihinna wa ajzihin. Karena kata beliau, kenapa Nabi mencukupkan dengan lafaz ummahat di sini para ibu? Kenapa? Karena banyaknya, seringnya terjadi bahwasannya para anak itu mengabaikan hak-haknya ibu. Durhaka itu sering terjadi kepada para ibu. Apa sebabnya? Lidha'fihinna wa ajzihin. Karena para ibu itu lebih lemah jasadnya dan lemah perasaannya. Dan inilah yang sering terjadi, durhaka kepada ibu. Dan dalam lafaz tersebut juga memberikan isyarat kepada kita bahwasannya durhaka kepada ibu itu besar, lebih besar daripada durhaka kepada bapak. Sebagaimana hak ibu lebih harus didahulukan daripada hak seorang ayah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wa man'an wahat, wa man'an wahat, mana artinya enggan, dan hat artinya hati-hati, a'tini,
berikan kepadaku, berikan kepadaku. Maksudnya apa? Man'a ma wajaba, dia enggan untuk mengeluarkan apa yang harus dia keluarkan. Dia enggan untuk mengeluarkan zakat-zakat wajib. Kemudian berikan, maksudnya apa? Tamak rakus. Allah haramkan hal tersebut, sifat tersebut. Allah haramkan sifat durhaka, haramkan sifat pelit, haramkan sifat rakus. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa wa'dal banat, dan mengubur para anak perempuan hidup. Dan ini merupakan tradisi jahiliyah yang mana mereka menganggap bahwasannya anak perempuan itu memiliki anak perempuan merupakan sebuah kehinaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana perasaan mereka ketika mereka mendapatkan dilahirkan anak perempuan. Allah sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila mereka diberikan kabar gembira akan lahirnya seorang wanita, apa kata Allah? Dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya menghitam, bukan merah lagi, hitam saking marahnya. Wa huwa kadhim, dalam kondisi amarah yang memuncak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kariha. Kariha di sini bukan maksudnya makruh, hukumnya makruh bukan, akan tetapi haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu sangatlah dibenci oleh Rabbmu, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 38. Makruha. Akan tetapi apa yang sebelumnya Allah sebutkan dalam ayat tersebut? Allah sebutkan dalam tersebut, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan membunuh. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak kalian. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kemudian Allah sebutkan hal lain yang merupakan hal-hal yang haram. Oleh karenanya makruh dalam lisan syara', makruh dalam nas syar'i artinya haram. Makruh dalam hal-hal syar'i, dalam lisan nas syar'i artinya haram. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwasanya makruh dan haram dalam hadis ini enggak ada perbedaannya, sama maknanya. Bahwasanya makruh di sini artinya haram. Apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai? Nabi SAW sebutkan, wa kariha lakum qila wa qal. Allah benci, Allah murka, qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Qila wa qal adalah katanya dan katanya. Ketika seorang itu mengabarkan, memberikan informasi yang dasarnya kata si fulan begini, kata si fulan begitu, dia tidak betul-betul memilah-milih informasi yang dia dapat. Setiap apa yang dia dengar dia sebarkan, setiap apa yang dia dengar dia sebarkan. Dan ini petunjuk Islam dari 1400 tahun yang lalu. Gak boleh nyebar hoax. Maka Nabi SAW sebutkan, kafa bil mar'i isman ayyuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah seorang itu dikatakan pendosa. Dalam hadis lain, kadziba, pendusta. Cukuplah orang itu disebut pendusta dan berdosa ketika dia selalu mengatakan apa yang dia dengar. Dia dengar sesuatu, dia langsung sebarkan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wa kathratas su'al, dan banyak meminta harta kepada manusia. Kata Nabi SAW, man sa'ala amwalan nasi takassura, barang siapa meminta harta manusia dalam rangka memperkaya diri, innama yas'alu jamra. Pada hakikatnya orang tersebut hanya meminta apa? Minta makanan bukan. Dia hanya meminta batu bara di api di neraka nanti. Yang dia minta itu bukan harta, bukan makanan. Tapi apa? Dia sedang mengumpulkan batu bara di neraka.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang suka minta-minta dalam rangka memperkaya diri, ya'ti yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi, dia akan datang nanti di hari kiamat dan wajahnya itu tidak ada dagingnya, hanya tulang saja wajahnya. Kehinaan yang dia dapatkan nanti di akhirat ketika dia meminta-minta kepada manusia yang bukan dia hajat. Dia nggak punya hajat tapi dia minta-minta. Kemudian Nabi SAW akhiri dengan wa yudha'atal mal, dan membuang-buang harta, dengan cara mubazir atau menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk membuang-buang harta. Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, uang yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Bila kita gunakan harta tersebut untuk kemaksiatan, maka itu termasuk dalam idha'atul mal yang dilarang dalam syariat. Nah, oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW mewanti-wanti kita dengan 6 perkara. Yang pertama apa? Durhaka kepada orang tua, kemudian pelit, kikir, kemudian mengubur wanita hidup-hidup, kemudian mengabarkan informasi yang belum valid, dan meminta-minta kepada manusia, wa idha'atil mal, membuang-buang harta. Ini yang mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.